Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niri Snaini dari kelas 3 AS1 Keperawatan, mahasiswi Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini, saya akan menampilkan sebuah video mengenai komunikasi terapeutik pada pasien dengan resiko bunuh diri. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi, Sus. Ibu, apakah masih ingat dengan saya, Bu? Masih Sus dengan Suster Erni ya? Baik, Ibu, betul sekali. Alhamdulillah ya, Ibu masih ingat dengan saya. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Baik, Sus. Tidurnya gimana, Bu? Nyenyak nggak? Lumayan, Sus. Makannya gimana, Bu, habis? Sus. Alhamdulillah. Nah, Ibu, kemarin kan kita sudah berbincang-bincang ya mengenai cara mengendalikan dorongan bunuh diri Ibu yang Ibu rasakan ya. Apakah Ibu sudah mempraktekannya, Bu? Sudah, Sus. Sudah Ibu masukkan dalam jadwal harian? Sudah juga, Sus. Baik, Ibu, sudah bagus ya, Bu ya. Ibu sudah mempraktekkan dan juga sudah memasukkannya dalam jadwal harian. Nah, untuk hari ini, kemarin kan kita sudah sepakat ya, Bu ya. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai aspek positif, bagaimana cara berpikir positif, dan juga menghargai diri sebagai individu yang berharga. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Ya, Sus, saya bersedia. Nah, untuk tepatnya, kira-kira Ibu mau di mana? Mau di sini, di taman, atau mau di mana, Bu? Di sini aja, Sus. Baik, di sini lagi aja ya, Bu ya. Nah, untuk waktunya kira-kira Ibu mau berapa lama kita berbincang-bincang? Jangan lama-lama ya, Sus. Baik, kalau 15 menit bagaimana, Bu? Sus, 15 menit saja. Baik, kalau begitu kita sepakati ya untuk berbincang-bincang hari ini di tempat ini, di ruangan ini selama 15 menit. Ibu bersedia? Ya, Sus, saya bersedia. Baik, kalau begitu kita mulai ya, Bu ya. Kalau boleh saya tahu nih, Bu, Ibu dulu pekerjaannya apa ya, Bu? Saya pegawai pabrik, Sus. Oh, begitu ya, Bu. Lalu, selain Ibu bekerja di pabrik, kegiatan Ibu sehari-hari di rumah apa, Bu? Saya biasanya menjahit kalau ada orderan. Wah, hebat sekali Ibu. Ibu bisa menjahit ya. Jarang sekali loh, Bu, ada perempuan yang bisa menjahit. Ibu bisa menjahit belajar sendiri atau bagaimana, Bu? Bisa Ibu ceritakan? Saya diajarin sama saudara saya, Sus. Terus saya pernah kerja juga di orang menjahit tapi tidak lama. Setelah itu saya bekerja di pabrik sambil membuka orderan di rumah. Wah, hebat sekali, Bu. Jadi, selain Ibu bekerja di pabrik, Ibu juga kerja di rumah sembari mengisi waktu luang ya, Bu? Iya gitu, Sus. Kalau boleh saya tahu, Ibu punya anak berapa, Bu? Saya punya anak dua, Sus. Yang pertama umur 16 tahun dan yang kedua umur 13 tahun. Ibu sayang tidak dengan anak-anak Ibu? Sayanglah, Sus. Lalu bagaimana cara Ibu menunjukkan rasa kasih sayang Ibu pada anak-anak Ibu? Saya mengurus mereka, memasak masakan kesukaannya mereka, kemudian memberikan sesuatu yang mereka inginkan, memenuhi kebutuhan mereka, tapi saya sudah tidak kuat lagi, Sus. Saya ingin mati, saya mau bunuh diri aja. Ibu harus istighfar ya, Bu ya. Ibu tidak boleh berbicara seperti itu. Ibu tahu tidak dampak yang akan muncul pada keluarga Ibu, terutama anak-anak Ibu, jika Ibu melakukan hal seperti itu? Mereka pasti kehilangan saya, Sus. Mereka juga pasti sedih. Betul, Ibu. Mereka pasti akan sangat kehilangan sosok Ibu. Apalagi anak-anak Ibu masih membutuhkan Ibu sebagai hiburan mereka, tempat mereka meminta bantuan dan saran, serta tempat mereka berlindung jika ada masalah. Ada juga ya, Sus. Nah, iya Ibu, kalau boleh saya tahu, Bu, apa yang sedang Ibu pikirkan saat ini kira-kira? Apa ya, Sus? Tahu? Begitu ya, Bu ya. Nah, Ibu harus berpikir positif ya, Bu ya. Jangan sampai Ibu mempunyai pikiran yang negatif, berpikiran yang tidak-tidak, apalagi Ibu masih mempunyai anak-anak yang sayang sama Ibu. Ibu juga mempunyai keluarga yang memperhatikan dan menyayangi Ibu.
Nah, lalu apakah Ibu tahu apa saja cara yang bisa kita lakukan agar selalu berpikir positif? Saya tidak tahu, Sus. Nah, baik Ibu. Jadi, di sini saya akan mengajarkan terkait 5 kelebihan yang Ibu miliki. Nanti Ibu akan saya kasih lembaran untuk Ibu mencatat. Kemudian Ibu bisa buat daftar hal-hal positif tersebut. Nah, untuk yang pertama ini buat daftar ucapan syukur harian. Buat minimal 5 hal yang Ibu syukuri setiap hari. Lalu yang kedua, berbicara positif pada diri sendiri. Jadikan diri ibu sendiri itu sebagai teman ya Bu ya, bukan sebagai musuh. Nah, lalu rangkul dan berpikirlah positif kepada diri sendiri. Yang selanjutnya, nyatakan kata-kata positif pada orang lain dan juga pada diri sendiri seharian penuh ya Bu. Lalu yang selanjutnya, buat sebuah usaha untuk mengisi tiap-tiap hari dengan kata-kata dan pikiran optimis. Ketahui juga cita-cita, impian, dan minat Ibu. Fokus untuk memperoleh hal-hal yang Ibu minati dalam hidup. Impian Ibu adalah pemberi motivasi dan Ibu menginginkan untuk mengejar sebuah masa depan yang positif. Seperti itu, Bu. Oh, begitu ya, Sus. Nah, baik Ibu, dalam kegiatan nanti kita masukkan dalam jadwal ya Bu ya. Kira-kira dalam 1 minggu Ibu mau berapa hari? 2 hari, 3 hari, Dua, atau mau berapa hari Bu? 2 hari aja, Sus. Baik, 2 hari ya Bu ya. Kira-kira mau hari apa aja Bu? Rabu sama Jumat aja, Sus. Baik, hari Rabu sama Jumat ya Bu ya. Nah, lalu menurut Ibu bagaimana cara untuk bisa menghargai diri sendiri? Berpikir positif yang tadi Suster bilang, kemudian anggap diri sendiri sebagai teman sama tadi kayak Suster bilang. Baik Ibu, nah kira-kira Ibu tahu tidak eh, kelebihan dan kekurangan Ibu itu apa? Ya saya itu orangnya baik, suka membantu orang juga. Saya suka gampang percaya sama orang, jadi saya suka kena tipu, Sus. Baik Ibu, nah jadi untuk saat ini kelebihan yang Ibu punya itu harus lebih ditingkatkan lagi ya Bu ya. Nah lalu apa saja menurut Ibu yang paling berharga di dalam diri Ibu? Keahlian menjahit saya, kemudian sikap baik saya sama orang lain, dan suka membantu orang, Sus. Nah, baik Ibu, untuk meningkatkan rasa menghargai diri, Ibu bisa memulai dengan menyadari kelebihan dan kekurangan diri. Kemudian, kelebihan itu Ibu maksimalkan untuk dicapai. Selanjutnya, latihlah diri untuk memiliki jiwa yang lebih besar, pikirannya lebih besar, atau pertimbangan yang lebih bijak. Latihlah menghadapi persoalan dengan keputusan. Jauhi hal-hal yang berpotensi menegatifkan perasaan dan pikiran Ibu. Oh, begitu ya, Sus. Baiklah, saya akan mencoba Nah, menerapkannya. baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah Ibu berbincang-bincang tadi dengan saya mengenai aspek positif Ibu? Bagaimana cara berpikir positif dan menghargai diri sebagai individu yang berharga? Saya jadi lebih lega, Sus, dari sebelumnya. Alhamdulillah jika Ibu sudah lega ya Bu ya. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan Bu sebelumnya? Tidak, Sus, sudah cukup. Baik, kalau begitu, jadi Ibu sudah tahu kan mengenai aspek positif, Ibu cara berpikir positif dan menghargai diri sebagai individu yang berharga. Bisa Ibu sebutkan kembali bagaimana caranya, Bu? Terus saya pandai menjahit, kemudian saya juga harus bersyukur setiap hari, terus berbicara positif pada diri saya dan juga orang lain, kemudian buat usaha dengan kata-kata, dan terus harus meningkatkan kelebihan yang saya punya gitu, Sus. Alhamdulillah Ibu sudah paham ya mengenai apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, setelah ini coba Ibu lakukan latihan bagaimana cara berpikir positif dan menghargai diri sebagai individu yang berharga. Nanti kalau Ibu ada masalah, Ibu bisa mempraktikkan cara yang telah kita pelajari tadi ya Bu ya. Ya, Sus.
Nah, Ibu, ini ada format kegiatan cara berpikir positif dan menghargai diri. Nah, nanti jika Ibu melaksanakan sesuai jadwal, Ibu kasih tanda ya Bu ya di formatnya. Iya, Sus, baik. Nah, baik Ibu, sesuai waktu yang sudah kita sepakati sebelumnya, waktunya sudah habis ya Bu ya. Tidak terasa kita sudah 15 menit berbincang-bincang. Nah, besok kita bertemu lagi ya Bu ya. Besok kita akan berbincang-bincang mengenai cara melakukan hal yang baik ketika sedang mengalami masalah. Bagaimana Ibu bersedia? Ya, Sus, saya bersedia. Untuk tempatnya kira-kira Ibu mau di mana? Mau di sini lagi, mau di taman atau mau di mana, Bu? Aman aja, Sus, biar beda. Baik, di taman ya, Bu ya. Untuk waktunya kira-kira Ibu punya jadwal kosongnya jam berapa, Bu? Boleh aja, Sus, jam 4 gimana? Baik, jam 4 ya, Bu ya. Nah, untuk waktu berbincang-bincangnya 15 menit seperti sekarang bagaimana, Bu? Ya, Sus, 15 menit aja. Baik, kalau begitu kita sepakati ya Bu ya, besok kita akan bertemu kembali untuk berbincang-bincang mengenai cara melakukan hal yang baik ketika sedang mengalami masalah. Untuk tempatnya di taman ya Bu ya, jam 4 sore, waktunya 15 menit untuk kita berbincang-bincang. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Ya, Sus, saya bersedia. Baik, kalau begitu saya pamit kembali ke ruangan ya Bu ya. Sampai bertemu besok Bu. Ya, Sus.